Halo, salam jumpa kembali dengan saya Dewa Putu Mas Depayana dari CGP Kabupaten Gianyar angkatan kelima dari kelompok B dan kelompok 1, kelas B dan kelompok 1. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Legislator Pak Yaya dan Bapak Adiantika sebagai pengajar praktik. Kali ini saya ingin memaparkan presentasi tentang demonstrasi kontekstual saya berkaitan dengan apa sih ya 3 tahun ke depan ini, apa yang saya rencanakan ketika saya menjadi guru penggerak. Jadi ada sebuah harapan, ada sebuah mimpi, ada sebuah kewajiban bagi saya ketika melabeli diri sebagai guru penggerak. Nah, yang pertama saya akan coba memaparkan apa sih itu, tentang apa sih harapan. Nah, tentunya landasan saya adalah nilai dan peran guru penggerak. Tentunya setiap guru pasti menyatakan diri sebagai seorang guru. Pasti 5 poin ini sebenarnya sudah ada di dalam setiap individu guru. Jadi berpihak pada murid, mandiri, independen, kolaboratif, inovatif. Itu sudah ada. Tinggal kita bagaimana membangkitkan hal tersebut dari sisi gurunya. Ada nggak ruang untuk berkembang? Maka perlunya seorang guru mengambil peran dalam hal ini, adalah peran dalam guru penggerak itu sendiri. Apa peran yang harus dilakukan sehingga nilai-nilai guru penggerak yang ada dinyatakan sebagai guru penggerak yang berkepada murid, mandiri, dan kolaboratif ini bisa muncul ya. Dan seorang guru penggerak harus ada itu, harus dimunculkan itu, yaitu dengan melakukan perannya sebagai penggerak ya. Yakni apa itu? Jadi menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi kurs bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru maupun institusi lainnya, atau mungkin bekerja sama dengan komunitas lainnya, atau mewujudkan kepemimpinan murid sudah pastinya sebagai acuan kita sebagai seorang guru. Setelah itu menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekitar kita. Nah, kembali lagi ke diri saya. Kira-kira apa sih 3 tahun ini saya mau lakukan ketika saya sudah menjadi guru penggerak? Yang pertama sudah pasti saya orientasi pada siswa dulu. Saya tidak akan jauh ya. Saya akan memberikan peluang-peluangnya, konsentrasi saya, fokus saya sudah pasti di siswa. Ya, seperti Bapak Ibu lihat, di sini ada banyak hal-hal yang sudah saya lakukan sebenarnya. Tinggal bagaimana saya meningkatkan hal tersebut. Walaupun dalam kemarin saya hanya diberikan 1 jam pelajaran di TIK, bimbingan TIK, tapi dengan informatika di tahun depan saya bisa banyak eksplorasi hal-hal yang tujuannya adalah untuk siswa. Yang pertama itu sudah pasti meningkatkan pemanfaatan LMS sebagai booster pembelajaran. Kalau kita kenal COVID-19 booster ya, jadi meningkatkan sebagai tambahan, sebagai asupan tambahan kepada siswa dalam pembelajarannya, sehingga siswa dapat secara interaktif, secara inovatif bisa belajar dengan baik. Jadi kita bisa berikan berbagai macam metode pembelajaran yang tidak bisa dilakukan secara konvensional, sehingga juga siswa mendapatkan berbagai macam pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya ya. Jadi di dalam LMS itu bisa menghadirkan pembelajaran sesuai minat dan bakat siswa. Tentunya dalam konteks pembelajaran konvensional juga saya akan harus akomodir gitu. Tidak hanya secara teknologi. Jadi teknologi sebagai booster dan konvensional pun saya harus tetap menghadirkan pembelajaran sesuai minat dan bakat. Setelah itu saya harapkan nanti dalam sisi siswa juga tetap saya kembangkan, karena sudah biasa kita lakukan, tapi harus dimantapkan lagi sikap menerima, sikap kritis dari siswa. Kalau dulu bagaimana kita membuat siswa, menghamba kepada siswa, sehingga sikap kritis yang diberikan siswa itu tidak sebagai lawan kepada kita, dalam artian dianggap sebagai bantahan terhadap apa pikiran atau mungkin pengetahuan yang kita berikan kepada mereka, tapi merupakan sikap kritis dari mereka yang harus kita terima, yang kita harus berikan penjelasan.
Setelah itu kolaboratif, sudah pasti tidak hanya kepada guru, kepada siswa pun kita harus berkolaboratif. Tidak semua ilmu kita bisa, paling dengan zaman IT sekarang, mereka bisa jadi lebih dulu mengetahui. Jadi ada kolaborasi dalam penyelesaian permasalahan di dalam kelas. Ya, setelah itu saya ingin dalam 3 tahun ini ada sebuah keterlibatan yang lebih intens di sisi tidak hanya intrakurikuler tapi juga di ekstrakurikuler, di mana saya bisa menjadi panutan langsung, tidak hanya secara intrakurikuler tapi secara ekstrakurikuler. Saya juga bisa memberikan contoh kepada mereka sehingga saya menjadi teladan. Oh, Bapak Dewi ini tidak hanya mengerti IT ya juga, tapi dia juga terlibat di luar IT. Dia ada lagi aja mungkin ya barang dalam menyapu, barang dalam bertindak dalam keseharian mereka, sehingga bisa menjadi contoh buat mereka. Ya, di sini saya bisa paparkan soal apa yang sudah saya lakukan dan apa yang saya mau tingkatkan di dalamnya untuk sistemnya, untuk siswa. Jadi dari segi inovasinya, berpihak kepada siswanya, ya, menjadikan diri saya menjadi pemimpin pembelajaran yang layak buat mereka. Setelah itu menunjukkan pemimpin menjadi di depan mereka sehingga menjadi sebuah role model buat mereka sehingga mereka bersemangat untuk belajar. Berikutnya, sebagai pribadi, tadi saya sasarannya adalah guru. Sekarang saya sebagai diri saya sendiri. Yang saya harus kembangkan itu udah pasti apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Saya akan maksimalkan kembali. Dimana sebelumnya saya sudah dalam artian saya merasa bangga bahwa saya selalu diberikan peluang untuk mengikuti banyak pelatihan-pelatihan. Ya secara rutin, tapi itu saya tidak menyebabkan saya berpuas diri. Saya harus terus mengembangkan diri saya secara rutin, mengembangkan kapasitas dan kemampuan diri, baik yang bersifat yang diadakan oleh sebuah instansi, dinas, kementerian atau apapun. Saya harus berusaha untuk mengikutinya sehingga saya bisa memantaskan diri menjadi seorang guru penggerak. Setelah itu menghadirkan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Sudah pasti dalam hal ini apa yang mereka butuhkan. Dalam hal ini mungkin dalam IKM ini, implementasi kurikulum Merdeka ini ada namanya pembelajaran berdiferensi. Bagaimana menghadirkan pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa dan minat dan bakatnya. Setelah itu melakukan evaluasi pembelajaran dari umpan balik, baik dari siswa, guru, dan sivitas pendidikan lainnya. Saya menerima masukan-masukan positif, kreatif, dan membangun. Setelah itu saya juga akan selalu berbagi. Ya, jadi kekuatan ilmu, pengetahuan itu bisa terikat ketika kita membagikannya, yaitu ketika saya berusaha dengan apa yang saya miliki, yaitu membuat channel saya lebih aktif, channel YouTube-nya. Di sana saya akan membagikan apa yang saya ketahui tentang pembelajaran IT dan juga materi pembelajaran yang nanti lebih dekat dengan siswa. Jadi siswa yang hadir di kelas dia bisa menyimak apa materi yang saya akan sampaikan di kelas. Jadi dalam diri saya harus secara aktif membuat video pembelajaran secara sendiri, bukan menggunakan video orang lain, tapi dengan kemampuan saya menjelaskan kepada mereka, sehingga kedekatan mereka merasa bahwa saya hadir di sekitar mereka. Setelah itu menghadirkan materi pembelajaran yang tadi saya sudah sebutkan. Setelah itu menjadi pamong, tutor sejawat bagi guru lain. Saya berusaha untuk memantaskan diri, walaupun sebelumnya sudah pernah menjadi pamong bagi guru-guru baru. Siapa tahu nanti memiliki kesempatan, saya mempersiapkan diri saya untuk itu sebagai guru. Jadi nilainya apa? Saya bisa menjadi seorang guru penggerak yaitu mandiri, selalu berinovasi, berkreativitas, dan berkreativitas, itu tujuannya. Dan peran yang saya lakukan dalam posisi pribadi sudah pasti menjadi coach yang tadi, menjadi pemimpin pembelajaran di antara siswa-siswa yang saya akan ajarkan ke depannya. Next, ya, oke. Berikutnya, setelah mengembangkan targetnya utama siswa, setelah itu saya pribadi, sekarang saya coba untuk keluar. Walaupun selama ini sudah banyak yang saya sudah lakukan, tapi saya tidak perlu berpuas diri. Siapa tahu nanti dengan apa yang sudah disematkan, dilabelkan kepada diri saya sebagai guru penggerak, otomatis banyak tanggung jawab yang harus saya sematkan. Dan juga saya memantaskan diri untuk memberikan sharing kepada rekan-rekan saya. Pertama saya akan mulai dari sekolah dulu. Jadi sudah pasti meningkatkan wawasan guru dalam pembelajaran berbasis IT. Dan apa yang bisa dilakukan dalam IKM ini, implementasi dan materi-materi apa, bagaimana seharusnya IKM itu berjalan di sekolah. Dari sisi IT dulu, dari sisi pembelajaran dulu, yang selama ini saya sudah lakukan tiap semester, mungkin itu akan tetap
saya pertahankan dengan mengambil topik-topik yang mendukung pembelajaran Bapak dan mendukung Bapak Ibu guru di kelas. Setelah itu berkontribusi dalam tim pengembangan kurikulum. Walaupun sebelumnya sudah dilakukan, tapi dengan ini saya semakin akan mempelajari lebih lanjut karena ada tanggung jawab sebagai pengurus harus memahami bagaimana kurikulum Merdeka itu berjalan dan dipahami secara utuh, sehingga saya bisa memberikan kontribusi saya ke dalam tim pengembangan kurikulum yang ada di sekolah. Setelah itu melakukan audit manajemen sekolah secara rutin. Dalam ini secara kemarin, dalam video kemarin kita mengenal namanya TPMPS. Mungkin masa ini kita kenal namanya TAIS. TAIS itu tim auditor internal sekolah, di mana monitor dari 8 standar sekolah ini bagaimana dengan daya dukungnya terhadap kurikulum Merdeka. Dan sekolah saya sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Setelah itu saya berikutnya dengan komunitas belajar yang lain, yaitu MGMP. Jadi musyawarah guru mata pelajaran. Kebetulan saya diberikan tanggung jawab untuk sebagai ketua kabupaten dan juga sebagai ketua provinsi. Jadi dalam hal ini saya akan semakin mengaktifkan teman-teman di sisi mata pelajaran, mengedukasi anggota komunitas, bekerja sama dengan berada di penggerak lain di sekolah lain yang ada dari mereka, interaksi dan mengkolaborasikan anggota komunitas untuk mulai belajar secara berkelanjutan. Jadi di sini adalah membuat sebuah ruang, membuat sebuah momen atau mungkin sebuah acara di mana ada teman-teman dari MGMP itu bisa berinteraksi, mengkolaborasi anggota komunitas sesuai dengan visi-misi MGMP. Sudah pasti kita akan ada pertemuan, kegiatan dan sebagainya. Di dalam komunitas ini juga akan ada 3 tahun ini saya akan mencoba untuk mendorong komunitas saling berbagi dan berdiskusi. Platform kurikulum Merdeka tentunya yang sudah disediakan oleh pemerintah atau dengan bentuk yang lain lagi. Jadi mendorong komunitas ini biar bergerak, menghadirkan sebuah pembelajaran tidak hanya untuk satu sekolah saja, tapi kita bisa memberikan saling berbagi dan berdiskusi apa yang terbaik buat siswa. Setelah itu mengintegrasikan pembelajaran dapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari. Apa yang saya dapat saya sharingkan dengan teman-teman, apa yang sudah saya siapkan dalam 3 tahun ini, saya coba dan mengharapkan kepada teman-teman untuk dilaksanakan di setiap sekolahnya masing-masing. Nah, untuk di luar sekolah, begitu juga selama ini sudah diberikan tanggung jawab, setelahnya diberikan kepercayaan oleh beberapa instansi untuk sebagai narasumber dan sebagainya. Yang sudah pasti yang pertama itu adalah di komunitas saya yaitu belajar.id, di mana menghadirkan LMS itu saya akan maksimal kembali sehingga bisa menghadirkan lebih banyak kegiatan-kegiatan yang gratis kepada sekolah-sekolah, terutama sasaran kami berikutnya adalah Dikdas, karena mereka secara infrastruktur dan kemampuan untuk membuat LMS itu berjalan itu sangatlah sulit, jadi kami akan sedikit difokuskan di sana. Nah, menjadi narasumber pelajaran otomatis di dalamnya, apalagi kalau nanti diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas tanggung jawab di sisi kurikulum Merdeka, saya menjalani di sisi IT atau mungkin memberikan sedikit paparan untuk rencana saya ke 3 tahunnya. Siapa tahu nanti ada sekolah-sekolah yang melibatkan guru penggerak dalam hal ini dari sisi pembelajaran berbasis IT. Keterlibatan ini juga nanti tidak hanya di Dikmen saja, Dikdas provinsi dan kabupaten, termasuk provinsi saja, termasuk juga kabupaten di Dikdas, dan juga apabila pusat seperti kemarin diminta untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan Kominfo, kegiatan direktorat dan direktorat lainnya, saya akan menggunakan label guru penggerak itu sebagai sebuah kebanggaan dalam 3 tahun. Dan tentunya di setiap kesempatan yang saya lakukan ketika diberikan tanggung jawab sebagai narasumber, sudah pasti secara langsung mensosialisasikan kebijakan Kemendikbudristek. Apa-apa yang terbaru, apa-apa yang terupdate, apa yang diharapkan, itu yang akan saya sosialisasikan kepada teman-teman atau rekan-rekan sekolah yang lainnya. Setelah itu berkontribusi tidak langsung dalam proses pendidikan. Sebelumnya saya sudah pernah sebagai koordinator Satgas Dapodik, dan juga sampai saat ini sebagai koordinator Helpdesk Asesmen Nasional dan AKM. Tentunya kedepannya lebih mantap lagi dengan label guru penggerak itu sendiri. Saya lebih memahami apa sih yang diharapkan dalam IKM itu sendiri dan AKM, Asesmen Kompetensi Minimal dan Asesmen Nasional, sehingga dari segi teknis saya bisa menjelaskan, dari segi teoritis dan apa yang diharapkan, yang ditargetkan dalam
asesmen nasional itu saya bisa paparkan kepada kepala sekolah, wakil tidak hanya teknisi sisi operator. Nah, itulah ya beberapa hal yang mungkin sebuah mimpi yang terlalu besar, tapi saya yakin bisa dilaksanakan ke depannya dengan label sebagai guru penggerak di dada saya, dan merupakan tanggung jawab dan kehormatan buat saya secara pribadi sebagai seorang guru yang selama ini masih berkutat di sisi IT saja, masuk ke wilayah yang namanya kekuluban dan mendasarkan ini sebagai guru penggerak. Oke, sekian dan terima kasih paparan saya kali ini untuk tugas demonstrasi kontekstual. Salam.